Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Mungkin nanti akan mendengar bagaimana proses perjuangan dalam mendirikan masjid dan pondok pesantren Mata Air Tasnim ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menjelaskan kepada para sahabatnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Beliau mengatakan, inna minan nasi nasan mafatih lil khair. Sesungguhnya di antara manusia yang banyak ini, ada manusia-manusia yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Maghaliqa lisyarr. Mereka menjadi kunci-kunci yang menutup keburukan. Wa inna minan nas nasan. Tapi ternyata ada golongan yang lainnya. Ada sebagian manusia yang mereka ternyata menjadi mafatih lisyarr, kunci-kunci yang membuka keburukan. Maghaliq lil khair, menjadi kunci-kunci yang menutup kebaikan. Di masyarakat kita melihat ada orang yang gak suka sama kebaikan. Tidak suka kebenaran itu menyeruak. Tidak suka orang-orang jadi orang soleh, jadi baik. Bahkan yang dia inginkan adalah bagaimana masyarakat menjadi buruk, menjadi jahat, mengikuti nafsunya, mengikuti syahwatnya, hidup bebas tanpa aturan. Ada manusia yang seperti itu. Fatuba liman ja'alallahu miftahal khair ala yadayhi. Tuba. Kebaikan buat dia. Surga untuk orang-orang yang Allah jadikan dia sebagai kunci kebaikan. Pembuka kebaikan. Wawail. Dan kecelakaan. Atau neraka wail. Lembah di neraka. Buat orang-orang yang Allah jadikan dia kunci pembuka keburukan. Ahibati fillah. Selama perjalanan hidup ini, Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita umur yang terbatas. Fasilitas yang terbatas juga. Kita gunakan untuk apa? Pernahkah kita membukakan pintu kebaikan? Bukan hanya untuk diri kita. Ada orang yang baik untuk dirinya sendiri, alhamdulillah. Tapi ada orang yang baik untuk dirinya sendiri, kemudian dia membukakan pintu-pintu kebaikan. Bisa antum bayangin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia masuk Islam. Apakah dia mencukupkan Islam itu hanya untuk dirinya sendiri? Ternyata dia bawa Uthman bin Affan. Dia bawa Abdurrahman bin Auf. Dia bawa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bawa Zubair bin Awam. Dia bawa Talha bin Ubaidillah. Dia bawa kepada Nabi SAW untuk menyatakan keislaman mereka. Makanya kalau kita melihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, salah satu contoh nyata dia baik di dirinya dan dia ingin orang lain baik. Sehingga kalau bicara bagaimana kita menjadi orang kunci kebaikan. Syarat pertama maka adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Engkau jaga tu la ilaha illallah. Karena yang membukakan kebaikan sejatinya Allah Al-Fattah. Allah yang membukakan pintu-pintu kebaikan. Allah yang memutuskan di antara perselisihan yang terjadi di antara manusia. Yang Allah bukakan pintu kebaikan, gak akan ada yang bisa nutupnya.
Walaupun sejuta umat manusia, walaupun seluruh negeri ingin menutup, membungkam pintu kebaikan itu, gak akan bisa. Maka engkau harus menjadi hamba Allah yang benar. Yang kedua, berdoa. Karena sejatinya setelah kita tahu Allah, minta Allah maftah li abwab rahmati. Ketika kita masuk masjid, kita minta dibukain pintu-pintu rahmat Allah. Keluar dari masjid kita, Allahumma ftah li abwab fadlik. Ya Allah, bukakan bagi aku pintu-pintu karuniamu. Berdoa mohon sama Allah agar engkau jadi orang baik dan memperbaiki orang lain. Nabi SAW mengajarkan doa kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, waja'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang memberikan petunjuk dan diberi petunjuk. Itu kunci kebaikan. Ini orang memberikan petunjuk kepada orang lain, dia sendiri di atas petunjuk. Karena ada orang-orang, Masya Allah, memberikan ceramah, ya, mengajak umat untuk berbuat baik. Ternyata jalan dia nggak benar. Dalam benak dia tuh kunci kebaikan. Tapi gara-gara dia sendiri tidak di atas petunjuk, tidak di atas ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akhirnya dia menyesatkan umat manusia. Maka berdoa, minta agar dijadikan orang yang memberikan petunjuk dan antum sendiri berada di atas petunjuk. Yang ketiga, laksanakan kewajiban. Karena kalau orang menjadi kunci kebaikan buat orang lain, tapi ternyata dia sendiri tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, dia merugi. Muslim itu gak boleh jadi lilin. Menerangi orang lain, dia sendiri terbakar. Jangan. Tapi antum jadi lentera yang antum sendiri terang dan orang lain mendapatkan cahaya antum. Ini yang kadang-kadang sebagian manusia berpandangan, orang itu baik tuh. Seperti lilin. Enggak. Engkau jadi lentera yang menerangi orang lain dan engkau sendiri terang tanpa membakar dirimu. Nah, kita perlu berjuang. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengajak orang lain. Yang selanjutnya, seorang muslim kalau ingin menjadi kunci kebaikan, tinggalkan yang haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqil maharim takun a'badan nas. Ittaqil maharim. Tinggalkan yang haram-haram, engkau akan jadi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada orang-orang yang Masya Allah, secara ibadah dia bagus, kewajiban-kewajiban dia laksanakan, dia sampai berangkat haji, zakat dia kerjakan, tapi yang haram-haram dia lanjut dan dia merasa jadi kunci kebaikan. Belum antum. Karena keburukan dosa itu akan berpengaruh kepada diri dan jiwa antum. Kemudian menjadi kunci kebaikan, hendaklah seorang muslim menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Setelah dia melaksanakan yang sunnah-sunnah nih. Kita bicara yang sunnah-sunnah ini penting dikerjakan. Setelah wajib, haram tinggalkan, yang sunnah-sunnah kerjain. Lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabatnya, man asbaha minkumul yawma sha'iman. Siapa yang hari ini puasa? Abu Bakar mengatakan ana. Man asbaha minkumul yawma tasaddaqa ala miskin. Siapa yang hari ini sedekah kepada orang miskin? Abu Bakar mengatakan ana. Tanya lagi yang ketiga. Man asbaha minkumul yawma ya'udu maridan. Siapa yang pagi hari ini telah membesuk orang yang sakit? Abu Bakar mengatakan ana. Yang keempat, siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Abu Bakar mengatakan ana. Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Nih, gak mungkin 4 hal ini berkumpul di satu orang, melainkan dia dijamin masuk surga. Masuk surga itu orang.
Subhanallah jemaah. Itu setelah yang wajib, yang haram tinggalkan, yang sunnah-sunnah. Jangan diremehkan. Kalau ingin jadi kunci kebaikan. Karena masih ada di masyarakat orang-orang yang memandang sunnah itu dengan pandangan remeh. Ya kan cuma sunnah. Subhanallah. Pernahkah engkau kalau bicara kebutuhan manusia, engkau butuh berapa sih untuk biaya hidupmu? Anggap butuh 5 juta. Taib. Kenapa ketika engkau dikasih gaji 10 juta engkau ambil? Ya rizik Ustaz, masa mau ditinggalin? Nih Allah kasih rizik yang sunnah-sunnah. Engkau ambil tuh. Jangan diremehkan. Gajimu bertambah. Kalau engkau ditawarin bonus, nih bonus 10 juta, kasih bonus lagi 5 juta. Engkau ambil. Bonus, masa ditinggalin? Allah kasih bonus sama kita banyak kebaikan. Hanya perlu gerak sedikit. Hanya perlu lisanmu berzikir. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang sudah dijamin masuk surga. Yang mendapatkan gelar As-Siddiq. Yang imannya kalau ditimbang itu lebih berat dari iman seluruh umat Islam. Itu dia masih mengejar amal-amal sunnah. Dan kemudian yang terakhir nih. Sebenarnya masih banyak pintu bagaimana menjadi orang yang baik. Tapi yang terakhir memberikan manfaat kepada orang lain. Nih Yayasan Mata Air Tasnim ingin sampai ke sana. Berusaha memberikan manfaat kepada orang lain. Apa yang antum bisa berikan? Nabi SAW ketika ditanya khairun nas, siapa orang yang terbaik? Ahabbun nas ilallah, siapa manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Apa kata Nabi SAW? Anfa'uhum linnas. Dia adalah manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Sebatas apa manfaat yang kau berikan buat orang lain? Memberikan lahan parkir. Kadangkala nih kita ada pengajian satu kampung. Pengajian itu membludak. Parkirnya masjid nggak cukup. Ketika antum punya halaman, antum buka pintu gerbangnya. Tafadhol parkir di sini. Di sini parkir. Mungkin engkau tidak menyimak kajian. Tapi engkau dapat pahala memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan seperti orang yang malah marah-marah karena ada yang parkir di depan rumahnya. Tapi selama dia tidak menutup jalan akses keluarmu, biarkan. Engkau juga nggak mau keluar, tafadhol suruh parkir dia di sana. Ini bicara manfaat buat orang lain. Engkau melihat di sekitarmu warga tidak punya tempat sampah. Engkau bangunkan buat mereka tempat sampah. Subhanallah, manfaat buat orang lain. Apalagi ketika manfaat itu berupa ilmu. Yang akan terus antum wariskan. Ketika antum meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir. Berikan manfaat kepada orang lain. Mungkin hanya sharing jadwal kajian. Flyer, besok ada kajian. Atau flyer isinya satu hadis, satu ayat. Kau telah berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Maka insya Allah kita semua punya peluang yang sama untuk menjadi kunci-kunci kebaikan. Tinggal apakah antum memiliki keinginan untuk menjadi kunci kebaikan atau tidak. Ya, ilmu penting. Tapi ilmu kalau tidak diamalkan akan menjadi petaka buat diri antum. Maka saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi atas berdirinya Yayasan Mata Air Tasnim ini. Kemudian harapan kita ke depan masyarakat yang ada di sekitar juga berusaha untuk mengambil manfaat dari masjid yang ada, dari ma'had yang ada. Kemudian mereka juga tetap memberikan manfaat. Sama-sama menjadi kunci-kunci kebaikan. Menjadi kunci-kunci penutup keburukan. Sehingga tuba, kata Nabi SAW, dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Hada wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Anda mohon maaf.
Semoga Allah memberikan keberkahan kepada semua yang hadir, kepada semua yang menyimak, dan semoga pada akhir perjalanan kita akan minum dari air atau mata air tasnim yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.